Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak dan Rahman, Pak. Lahir batin dan Rahman, Pak. Fisik kesak dan Rahman. Alhamdulillah katawi cararah Pak wajahan di ieu. Mugia eueuh di dieu kenging rezeki anu kalintang barokahna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali sama-sama bersilaturahmi, bersilatul jasad, dan mudah-mudahan menjadikan silatul ilmi sampai kita pulang menjadi silatul amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, tidak ada yang kita cari dalam kehidupan kita kecuali ketenangan dalam hidup. Jalmi angkatan kaditu kadieu kamana wae nu dipilarina hiji tenang. Bapak repot sibuk kaditu nu dipilari teh waktos tenang. Janten jalmi mah kondisi nikmat terbesar teh upami ku Allah dipaparin ketenangan dalam hidupnya. Nu nambe didugikeun di nu sanes mah cilegur kitu nya bom tembakan urang mah alhamdulillah di dieu mah aya petakan kitu aya pan di dieu banyak. Alhamdulillah. Maka tidak ada yang manusia cari kecuali ketenangan dalam hidupnya. Artos seueur oge teu tenang mah repot, Pak. Bapak-bapak hoyong artos seueur atawa hoyong tenang? Tang tos eta mah senang hoyong kitu nya, tenang hoyong, artos seueur oge hoyong. Tapi upami kedah milih hoyong tenang atawa yang seueur artos, Pak? Biasanya sakedik artos oge. Nah, asal barokah. Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah tidak kepada setiap orang. Jadi sakinah itu ternyata adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba. Sakinah artinya adalah ketenangan setelah terjadinya peperangan. Kalaulah misalkan di saudara kita di Palestina, mereka akan mendapatkan sakinah setelah peperangan terjadi. Sebagaimana dulu Nabi kita, begitu telah terjadi peperangan, kemudian saur Sunda mah simpe, besoknya itu simpe, tidak terdengar apapun, itulah yang dinamakan sakinah. Janten tenang mah sanes tidak ada permasalahan dalam hidup, bukan berarti tidak ada ujian dalam hidup, tetapi sakinah itu, tenang itu adalah kita tenang setelah berbagai ujian datang kepada kita. Jalmi mah moal teras-terasan wae tenang, Pak. Bapak-bapak barang damel capek, Pak? Capek. Dan nikmat dari lelah itu adalah ketika Allah berikan istirahat. Dan istirahat itulah yang dinamakan dengan ketenangan. Bahkan sekalipun orang yang akan meninggal dunia, mereka bercita-cita meninggal dalam keadaan tenang. Apalagi kita, orang yang masih hidup, Allah berikan nikmat umur, nikmat usia. Tentulah kita semua berharap bahwa kita berada dalam kehidupan yang sangat tenang sekali. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada satu waktu pernah melihat sahabatnya meninggal dunia. Beliau ikut mengurusi jenazahnya, ikut menyolatkan, dan setelah beres dari masjid, beliau pergi ke rumah untuk taziah, ke rumah dari jenazah itu. Begitu sampai di rumahnya bertanya kepada istri dan anak-anaknya dengan pertanyaan, adakah hal yang menjadikan kalian itu teringat-ingat kepada jenazah ini, kepada ayah engkau, kepada suami engkau? Atau adakah sebelum meninggal dunia hal-hal yang terjadi, hal yang aneh kepada suami engkau dan ayah engkau dan ayah engkau? Kemudian seorang istrinya menjawab bahwa mohon senalaras waktu sakaratul maut teh, beliau itu menyampaikan seakan-akan berkata kepada dirinya sendiri, tetapi seakan-akan mengobrol.
Dia berkata begitu sakaratul maut datang, dia berkata lah, andai lebih jauh, andai yang baru, dan andai semuanya. Ternyata kemudian Nabi tersenyum dan menyampaikan kepada keluarga beliau bahwa ternyata begitu sakaratul maut terjadi, Allah menampakkan kenikmatan hasil dari amal solehnya. Sebagaimana janji Allah kepada manusia, Allah itu akan menampakkan kenikmatan itu tidak hanya di surga. Begitu sakaratul maut, Allah akan tampakkan ketika orang itu soleh, Allah akan tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang dihadapinya. Satu waktu kata beliau bahwa yang meninggal ini begitu satu waktu diperlihatkan hasil dari balasan amal solehnya, yang pertama dilakukan adalah ketika beliau pergi ke masjid, dia menuntun seorang yang tidak melihat. Dituntun oleh dia berkata, "Tos Pak, dugi dia kalau Sunda mah. Sudah apa sampai sini tidak apa-apa." Diantarkan tidak sampai masuk ke dalam masjidnya, tetapi di luar masjidnya. Dan kemudian Allah memperlihatkan balasan dari amal itu, mengantarkan itu. Kata beliau, andai lebih jauh. Artinya adalah dia mengantarkan dalam jangka waktu jarak beberapa meter saja, Allah memberikan pahala yang besar. Kata beliau ketika sakaratul maut, andai lebih jauh. Sekiranya lebih jauh, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kemudian hal yang kedua, ketika beliau menyampaikan andai yang baru. Satu waktu terjadi hujan besar ketika dia akan berangkat ke masjid, dan dilihatnya ada seorang yang sedang kebasahan, bajunya basah. Dan dia menggunakan dua baju, dua mantel, yang di dalam dan yang di luar. Begitu dia lewat orang itu, dia kasihkan satu baju kepada orang yang kebasahan tadi. Dan yang dikasihkannya adalah pakaian yang lamanya, sedangkan pakaian yang baru dia yang pakai. Saat sakaratul maut tiba, maka balasan dari amal itu nampak di hadapan dirinya sebelum meninggal dunia. Ternyata kata Nabi, amalan itu berdampak pada pahala yang sangat besar sekali. Maka dia menyampaikan andai yang baru. Yang lama saja diberikan itu pahalanya besar, apalagi yang baru, kata beliau. Bapak sekalian, yang ketiga, kejadian ketiga adalah ketika beliau sedang berangkat beberapa hari untuk berbisnis, untuk berjualan, ternyata ditemukan bukan keuntungan yang didapatkan oleh dirinya, melainkan kerugian. Beliau kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah, tidak membawa uang, dan beliau merasakan lapar, ingin makan. Tidak ditemukan makanan apapun kecuali istrinya memberikan satu potong roti saja. Dan sebelum dia makan, kemudian terdengar dari pintu mengatakan Assalamualaikum. Sebelum dimakan, dibukalah pintu tersebut. Ternyata seorang yang meminta, orang yang musafir, dia menyampaikan bahwa saya belum makan selama beberapa hari ini. Maka roti yang tadi kecil itu, Pak, dia potong dan sepotongnya dia kasihkan kepada orang itu. Dan kata Nabi, saat itu diperlihatkan pahala yang besar kepada dirinya dengan sepotong roti tadi. Maka beliau menyampaikan saat sakaratul maut, andai semuanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghargai seluruh amal-amal kita. Sedikit ataupun banyak, itu akan dihargai tergantung niat kondisi hatinya. Sehingga begitu kita mendengar kisah ini, berarti amal soleh apapun, sekecil apapun akan nampak di hadapan Allah, dan itu akan diperlihatkan kepada kita. Sampai-sampai penyesalan beliau sebelum meninggal dunia itu bukan penyesalan yang sebetulnya sama seperti kita, tapi beliau menyampaikan, andai lebih jauh mengantarkan orang tadi ke masjid, andai memberikan sesuatu yang baru kepada orang itu, andai memberikan semuanya, maka Allah akan menampakkan pahala-pahala yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, maka ini semua tergantung kepada pola kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang mempengaruhi kepada pola kehidupan kita sehari-hari dan akan menentukan nanti mendapatkan kenikmatan atau tidaknya ketika sakaratul maut. Paling tidak, Pak, urang teh dipaparin ke Allah teh 3 modal. 3 perkara inilah yang nanti akan mengantarkan pada 3 perkara yang lain. Perkara pertama adalah Allah memberikan kenikmatan al-fikru kepada kita. Pikiran, Pak.
pikiran kita ini paling tidak dipenuhi dengan 3 hal: dunia, ibadah, dan dosa. Kinten-kinten ieu mastakatnya paling sering pusing ngemutan naon Pak? Dunia, ibadah, dosa Pak. Dunia Pak. Kantos nabi teh asa parusing ieu teh ngemutan salat gitu kantos Pak. Yang paling sering hadir adalah pikiran kita terlebih kepada urusan-urusan dunia. Dan inilah adalah modal yang Allah berikan kepada kita, al-fikru. Barang siapa, kata Nabi, yang ketika bangun tidur terbesit dalam pikirannya untuk urusan dunianya, maka Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Itu teh ketika bangun tidur yang terbayangkan adalah tentang urusan dunia. Sampai-sampai bagaimana al-fikru ini menjadi kenikmatan terbesar, Pak. Teu sakedik, Pak, jalmi nu teu damang lantaran emutanana, Pak. Sehat sadira nama, tapi ku emutan ieu teh janten teu damang, Pak. Jantan tong tarik teuing ngemut di alam dunia mah gitu. Notipain kalau didugikeun urusan dunia itu adalah kalimat Allah adalah famsu fi manakibiha. Santai we Pak urusan dunia mah. Teu kedah diemutan teuing. Bapak-bapak ayeuna hoyong jajan we Pak teu kedah seur emutan. Asal hartosna we gitu. Itu aya mah ngemut deui gitu. Nah, sehingga al-fikru ini, pikiran ini jangan sampai terkotori oleh pikiran-pikiran yang lain. Sebab pikiran inilah yang nanti akan mengaitkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yang turun kepada nabi kita adalah tentang perkara Iqra. Iqra itu adalah tentang pikiran. Bagaimana Iqra itu adalah belajar, berpikir. Nah, bagaimana nanti puncak daripada Iqra itu adalah di ayat terakhir awalnya. Kalla la tuti wasjud waqtarib. Nah, tujuan pikiran kita ini harus terbina supaya menjadikan pribadi yang wasjud waqtarib. Semakin banyak sujud, semakin mendekat kepada Allah. Jadi emutan mah kedah seuseurna teh ngemutan kadinya. Tah teh kengeng saur Sunda mah teh kengeng mikir tarik, ngemut tarik uluh amal gitu. Ngalamun teh tarik teuing, Pak. Di mana tidak tercapai janten teu damang. Tidak sedikit Pak orang tua yang sakit karena memikirkan anaknya. Tidak jarang orang sakit memikirkan kehidupan orang lain. Kita masing-masing diberikan oleh Allah soal ujian masing-masing Pak. Di sekolah murangkali di pasien upami ulangan soal masing-masing. Tidak perlu sibuk dengan soal ujian orang lain. Berfokuslah terhadap soal kita. Soal kita pun masih banyak belum terselesaikan. Tidak perlu memikirkan pikiran kepada orang lain. Tah seurna jalmi teu damang teh ieu mastaka teh ngemutan nu sanes Pak. Nu sanes emutunana. Jangan sampai pikiran kita yang diberikan modal oleh Allah untuk mendekat kepada Allah justru menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja Pak, ketika orang-orang hari ini berpikir tentang bagaimana keadaan saudara kita di sana, ada orang yang membenci, ada orang yang mencela, ternyata al-fikru kita telah terganggu Pak. Bapak-bapak kantos ninggal puntennya anu teu ngemut di jalan nu gelau punten panya. Sehat ya Pak. Teu diacuk asa can kantos gitu lebet angin gitu. Tuang kotor di mana wae tapi sehat Pak. Apa sebabnya? Tah ieu emutanana teu ngemutan nu sanes. Teu ngemutan gitu. Orangnya kadang-kadang mah kadah saperti kitu Pak. Gitu emutan teh berfokus kepada urusan kita, kecuali kata Nabi itu paling tidak setelah sebelum pikiran dirinya memikirkan keadaan umatnya. Kalaulah Nabi dihina secara pribadinya, maka Nabi tidak marah. Tetapi Nabi ketika dihina agamanya, ketika dihina orang-orang terdekatnya, maka Nabi marah. Itulah fungsi dari al-fikru. Nah, al-fikru inilah yang menjadi modal bagi kita untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Sehingga Nabi kita menyampaikan kenapa orang perlu menuntut ilmu, sebab pikiran ini perlu dengan ilmu. Nafsu kita, pikiran kita itu akan disibukkan dengan keburukan jika dia tidak disibukkan dengan kebaikan. Kesibukan dalam kebaikan itu tentunya akan memenuhi pikiran-pikiran kita. Kenapa Pak muncul pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor? Karena pikiran ini kemudian tidak menyibukkan dirinya dengan pikiran-pikiran yang baik. Menurut penelitian, ketika manusia bangun dari tidurnya, dia itu memiliki 6.000 pikiran dalam dirinya, Pak.
Jadi orang teh gugah bobotoh teh Pak gaduh 6.000. Tak ieu taduka sesa sabaraha deui teh. Tina 6.000 teh ngemutan teh gitu. Ada 6.000 pikiran setiap harinya kita. Dan diantaranya 2.000 pikiran untuk yang positif. Seseueur nama berarti kepada yang negatif. Maka janji iblis kepada Allah itu adalah dia akan menyerang kepada hati, yang kedua menyerang kepada pikiran, Pak. Pikiran kita itu akan diserang oleh iblis dengan membisikkan. Nah, kalimat fuad dimaknai oleh para ulama tafsir itu, satu adalah hati, yang kedua adalah lubun, bagian pikiran kita, otak kita. Jantan pikiran-pikiran kita perlu terus didorong untuk mengingat kepada Allah, untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak gardu emutan seueur Pak? Katawis pada tinggal Pak. Kita ini sadinten pasti aya emutan. Kenapa yang menjadi berat? Sok ngemutan anu sanes. Tah ayeuna mah ngemutan teh ngemutan pribadi we kajabi untuk memikirkan kepentingan umat. Al-fikru menjadi modal yang Allah berikan kepada kita, sehingga pikiran kita perlu disenangkan, pikiran kita ini perlu ditenangkan, jangan sampai pikiran ini merusak. Margi Pak, upami emutan nuju teu sae, netepan oge moal sae Pak. Upami manusia bade kulem Pak, jasadnya telah lelah, emutanana teh masih kene aya, eta teh bakal sesah bobo. Kan orang itu kalau capek fisiknya dia akan tidurnya Pak. Tapi upami sesah bobo eta teh capek emutan Pak. Tah wengi kamari Bapak-bapak sesah bobo eta napi tibra Pak. Upami tibra capek fisik. Kalau lah susah tidur, nu capena ieu emutan. Nah, al-fikru adalah modal yang Allah berikan. Bahkan Imam Ibnu Nafis menyampaikan bahwa sumber masuknya penyakit itu terhadap manusia beberapa puluh persen, 60% tina emutan. Jantan tong seueur teuing emutan gitu Pak. Gitu ya Pak, jantan nu kahiji yang menjadi berperan dalam kehidupan kita adalah al-fikru. Yang kedua, yang akan berperan menjadi modal dalam kehidupan kita, menjadikan kita beramal soleh di hadapan Allah, menemukan nanti hasil di sakaratul maut ataupun di akhirat adalah al-qalbu. Al-qalbu adalah hati kita. Ulama menyampaikan bahwa hati ini adalah bagian, Imam Qurtubi pernah menyampaikan bahwa hati ini adalah bagian organ tubuh yang paling cepat lelah dan paling cepat capek. Sok aya kadangu asa capek hati, itu adalah perkara bahwa hati ini cepat lelah dan cepat berubah. Kondisi al-qalbu itulah kondisi di mana ditentukannya diterima amalan manusia atau tidak. Hati itu menjadi ukuran kecil dan besarnya amalan di hadapan Allah. Hati itu menjadi pusat daripada kegiatan manusia. Kita berangkat ke majelis taklim, kita berangkat ke masjid, yang berjalan fisik kita, tetapi yang punya peran besar adalah hati kita. Betapa banyak orang yang kuat secara fisiknya, tetapi dalam keadaan hatinya lemah. Tetapi Nabi kita pernah mendengar satu riwayat disampaikan oleh Aisyah, Nabi pernah qiyamul lail dalam keadaan kakinya bengkak. Kita bertanya, apakah Nabi lelah? Nabi menyampaikan, ana basyarum mislukum, bahwa Nabi sama seperti manusia pada umumnya. Kalaulah kita lelah, Nabi pun pasti lelah. Tetapi karena hati beliau yang kuat, maka beliau kuat menghadapi kondisi itu. Maka Nabi kita menyampaikan, tandumul qalbu yakhruju minal wajhi. Gambaran hati itu akan nampak tina rarai Pak. Upami hati nuju terawas, katinggal tina rarai nate terawas gitu Pak. Upami hati nuju rudat, eta teh katawis tina rarai Pak. Nah, iya bapak-bapak mah iya mah nuju tararudat iya mah. Katinggal bararungah gitu. Insya Allah Pak. Ayo nama gitu bunga. Hadirin rahimakumullah, al-qalbu ini menjadi bagian modal di mana nanti kita akan menyampaikan derajat kepada Allah urusan dengan rezeki kita. Nah, hati ini menjadi pusat kegiatan, diterima dan ditolaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling cepat sakit, yang paling cepat lelah adalah hati kita, Pak. Maka tadi sampaikan, kita ini yang dicari adalah ketenangan dalam hidup kita. Kita senantiasa bersyukur itu
akan nikmat ketenangan dalam diri kita. Ibadah, jika hati tenang, maka menjadikan ibadah kita serasa lebih khusyuk. Ibadah jika dilakukan dengan hati yang senang, sebagaimana Nabi kita menyampaikan, menghadap kepada Allah itu perlu dengan tenang, dengan senang, dan menghadap kepada ilmu itu dengan senang, dengan tenang. Beda ibadah, rudet Pak. Itu teh berpengaruh kepada kondisi ibadah kita. Kenapa ibadah teh sok karawas asa hoream? Iya mana Pak? Biasanya mah dina mana? Dan yang terganggunya adalah nyambung kepada pikiran kita. Pun tanpa upami gugah tabuh dua wengi. Bade netepan tahajud teh ngemut. Alah cenah kumaha engke mun ayeuna tahajud mah engke siang teh tunduh. Tah, ieu emutan anu maena ditampi ku hate, sor hate teh nya tos we lah mending bobo we kitu. Dan itulah yang disampaikan kenapa tadi iblis menyerang kepada pikiran dan menyerang kepada hati. Karena pusatnya. Iblis itu tidak menyerang kepada fisik kita, Pak. Iblis biarkan kita beribadah berapa puluh rakaat dalam sholat. Iblis biarkan kita hadir di majelis ilmu. Iblis biarkan. Tetapi yang diganggu adalah hatinya. Timbulkan perasaan sombong, timbulkan perasaan hasud, timbulkan pikirannya kata iblis pikiran merasa lebih baik, timbulkan pikiran jasadnya di sini, pikirannya kemana. Tetapi iblis tidak pernah mengganggu fisik kita, Pak. Kata iblis, mangga, badai tahajud sabarokah ge mangga, badai duha mangga. Tapi yang diserang adalah hati dan pikiran kita, Pak. Jantan ieu nu kedah dijaga teh untuk berpengaruh kepada kehidupan amal soleh kita. Yang ketiga, perkara ketiga adalah Allah berikan modal kepada kita adalah al-batnu, adalah perut kita, Pak. Nah, perut kita ini adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai perut kita ini termasuki barang-barang syubhat, apalagi barang-barang haram. Harta itu halalnya saja dihisab, apalagi syubhat dan haramnya. Yang halalnya saja bisa beberapa lama ketika kita mendengar Abu Rahman bin Auf, beberapa lama beliau untuk dihisab, apalagi harta yang syubhat, apalagi haram. Dan kita tahu bagaimana harta-harta orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana saja, Pak. Jangan sampai hal sepele itu menjadikan kita kotor dalam perut kita yang nanti akan berpengaruh kepada perkara yang lain. Sahabat kieu, Pak. Tos bade nyuhunkeun buah, tangkal buah ditatanggi gitu. Bade nyuhunkeun, tapi nu gaduhna teu aya, Pak. Diala we. Dituang, pas dituang, ah cenah kewe wartosna teh wengi tos uih nu gaduhna. Tos dituang wengi dongkap, Pak. Abdi tadi siang teh teh kanggo ngarujak, ngalah buah ieu teh sareng kulawargi teh kitu di Widian, saur nu gaduhna teu ridho. Teu di Widian. Tapi tos dituang ieu teh ku abdi. Ah, terido. Digawe ku abdi yos, abdi tadi buah teh 2, digawe 500.000 ku abdi 2. Punten Pak, terido. Cobi Pak. Kumaha tah? Sehingga yang paling penting adalah izinnya itu. Saking kan upami ayeuna mohon mangga ridho abdi mangga we bade ngalah deui mah. Tetapi ketika ditemukan terido. Nah, inilah gambaran mungkin tidak mungkin ya. Kita menemukan orang seperti itu tidak ridho, tetapi ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai menganggap sepele urusan al-bat. Nabi kita pernah sampaikan, fasulu suli ta'ami, fasulu suli syarabi, fasulu suli nafsi. Perut kita ini menjadi 3 bagian, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernapas. Dan perut ini perlu menjadi modal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak tipayun banyak menuju saum, adan maghrib teh ini atoh pisan, Pak. Ada ieu urusan patuangan. Nah, terus hiji Sawal, karena maghribnya jadi kieu, terus adan deui nya. Upami menuju saumah, azan itu ditunggu-tunggu dengan penuh kebahagiaan. Nah, perkara al-fikru, pikiran kita, yang kedua adalah perkara al-qalbu, hati kita, yang ketiga adalah perkara al-batnu, ini akan berpengaruh kepada 3 doa yang tadi disampaikan di muqaddimah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kita kaitkan bahwa al-fikru ini akan berpengaruh kepada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Al-fikru, pikiran itu akan berpengaruh kepada ilmu yang bermanfaat. Al-qalbu,
itu akan berpengaruh nanti kepada warizqan thayyiban, dan al-batnu akan berpengaruh kepada wa amalan mutaqabbalan. Pertama, al-fikru, pikiran kita kenapa berpengaruh kepada ilman nafi'an? Sebab tanda ilman nafi'an itu paling tidak dua. Satu, ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Yang kedua, ilmu itu menjadi amal bagi kita. Kita telah banyak mendengar fadilah-fadilah tentang kebaikan-kebaikan. Kalau itu hanya menjadi wawasan, menjadi sakofah saja, tidak menjadi amal, maka itu belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berubah menjadi amal dalam kehidupan sehari-hari. Tanda ilmu bermanfaat kedua adalah ketika ilmu itu digunakan oleh orang lain. Kita ibadah netepan surat Al-Fatihah itu terus diulang-ulang seumur hidup kita. Siapa orang yang pertama mengajarkan Al-Fatihah kepada kehidupan kita? Kabayang Pak, pahala teras ngocor kanjena. Maka ulama-ulama dalam bidang pendidikan dalam tarbiyatul aulad menyampaikan hendaknya seorang anak itu hafal surat Al-Fatihah dan hafal bacaan salat dari orang tuanya. Kenapa? Sebab itu akan dibawa seumur hidup. Pan bapak-bapak dugikan ka ayeuna ngaoskeun Al-Fatihah tetep dina salatnya. Mohon pan nuju alit Al-Fatihah gitu. Pas ageng Al-Fatihah sehingga itu dibawa seumur hidup. Jangan sampai pahala itu diambil oleh orang lain, bukan oleh orang tuanya. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berubah menjadi amal dan ilmu yang digunakan oleh orang lain. Al-fikru upami emutan awon engke teh muajantan ilman nafi'an. Karena ada kenikmatan terbesar dalam ilmu itu adalah ketika kita bisa mengobrolkan perkara ilmu, bukan ketika ilmu itu kita tangkap dalam beberapa menit Pak, 40 menit, 1 jam pengawasan, nu katampina sabaraha menit Pak? Cobi, tantang tos. Jangan sampai hari ini al-fikru menjadi kotor sehingga berpengaruh kepada ilman nafi'an. Yang paling bahaya adalah tidak menjadi ilman nafi'an, tetapi menjadi ilmu yang menjadi kotor bagi orang lain dan menjadi bagi diri kita. Pan ilmu teh Pak, aya ilmu nu sae, aya ilmu nu awan ge aya. Kan ada sekolah orang-orang untuk berbuat keburukan, ada. Dan kita mengambil bagian ilman nafi'an. Ilman nafi'an banyak sekali yang perlu kita dapatkan, bermula dari al-fikru kita, pikiran kita. Paling tidak Nabi kita pernah menyampaikan bahwa ilmu Nabi itu harus sampai di keluarganya. Maka Nabi itu pernah sampaikan kalau beliau sedang mengisi pengajian, beliau itu senantiasa bersandar di pinggir di kamar dari Aisyah. Alasannya adalah supaya ilmu beliau terdengar oleh Aisyah. Maka ilmu yang bermanfaat kita paling penting hadir pada keluarga kita. Kita temukan bagaimana salat-salat mereka, kita temukan bagaimana saum-saum mereka, bagaimana ibadah mereka. Hal yang paling harus ditakuti dan disedihkan, kata Nabi, adalah ketika ada keluarga yang meninggal dunia namun dia belum terberi hidayah oleh kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah, kenapa keluarga kita belum terberikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kaitan dengan al-qalbu akan erat kaitannya dengan warizqan thayyiban. Ternyata Pak, orang sadayana teh nyuhunkeun ka Allah teh sanes rezeki nu seueur, tapi rezeki yang baik, Pak. Salah satu tanda rezeki yang baik adalah ketika kita memakan rezeki itu, maka bertambah ketaatan kita kepada Allah. Upami teh sebarang tuang banyak, tos tuang, teras janten hoream karena ibadah, kada hati-hati, bilih eta tuangan teh sanes rizqan thayyiban. Upami menuju saum ti payunnya buka wareg, teras janten hoream ibadah, hati-hati bilih eta teh sanes rizqan thayyiban. Nah, salah satu tanda rizqan thayyiban adalah apa yang masuk ke dalam perut kita dan itu menjadi amal di hadapan Allah. Kan rezeki mah Pak nu dianggo, nu dituang, sareng nu diserakohkeun. Di bumi seueur acuk Pak, cantang tos rezekinya. Dan nu rezeki mah ieu nu dianggo. Yang menjadi rezeki adalah apa yang kita makan. Tuangan bapak-bapak seueur di bumi Pak. Aduh ka cenah teh teninggal. Tuangan seueur di bumi Pak. Tapi yang menjadi rezeki adalah yang masuk ke dalam perut kita hari ini. Seperti Pak,
ieu teh pan kanggo abdi nya tos saya gikeun tapi cantang tos janten rezeki abdi tiasa janten bari dicanak teh ka Badung kadupak ragrag belum menjadi rezeki karena belum masuk di tubuh ini. Motor kita, mobil kita, rumah kita, kita merasa itu milik kita, tetapi belum tentu menjadi rezeki kita. Aya ical motor, Pak. Aya ical artos. Oh, berarti itu kepemilikan kita sampai detik itu dan bukan menjadi bagian rezeki kita. Rezeki mah nu dianggo, nu dituang, sareng nu disodakohkeun. Itulah yang paling penting. Bakal rezeki teh bakal kaanggo deui, bakal katinggal deui upami disodakohkeun. Kaitan al-qalbu erat dengan rizqan thayyiban. Nah, al-batnu perut kita dengan kaitannya huwa amalan mutaqabbalan. Dengan amal yang diterima. Nabi kita pernah sampaikan, kenapa doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak pernah secepat Allah mengabulkan. Selalu Allah tahan, bahkan mungkin kita telah lelah dan capek dalam berdoa. Salah satu alasannya kata Nabi adalah ketika perut kita dalam keadaan kotor. Ketika perut kita dalam keadaan tidak baik, maka berpengaruh kepada wa amalan mutaqabbalan. Kita getol dalam beribadah, kita melaksanakan ibadah, banyak melaksanakan ibadah, tetapi belum tentu diterima oleh Allah kalau dalam perut kita terdapat rezeki yang tidak baik, perut kita kotor, tidak menjadikan kebaikan bagi diri kita, maka tidak menjadi wa amalan mutaqabbalan. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang terakhir, Pak. Biasanya terakhir mah sok jag-jag, Pak. Tiga perkara, untuk tiga perkara ini adalah tiga perkara pertama adalah al-fikru, yang kedua adalah al-qalbu, yang ketiga adalah al-batnu. Untuk tiga perkara itu adalah ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Bersihkan pikiran-pikiran kita, bersihkan hati-hati kita, bersihkan perut-perut kita. Kumaha cenah saupami ti payun mah aya patuangan teh kantos nuang anu subhat. Insya Allah jika berniat kita untuk membersihkan, memohon ampun kepada Allah, Allah akan bersihkan dengan sakit mungkin, Pak. Mungkin satu waktu Allah kasih sakit, ngemut ya teh, seperti Ibnu Aun Tipayun, 40 tahun setelah kejadian itu, beliau baru merasakan efek daripada dosanya. Dan itu menjadi bagian Allah membersihkan dosa-dosa kita. Pan orang teh Pak, rumaos ya teh gardu dosanya. Rumaos ya teh Pak. Maka dengan taubat yang kita lakukan sebenar-benarnya, membersihkan perut-perut kita, ikhtiar agar perut ini di dalam kebaikan. Gunakan pikiran kita, gunakan hati kita, gunakan perut kita. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba Pak, saudara-saudara kita yang di Palestina mah emutanana ge duka ayeuna teh. Jangankan memikirkan diri sendiri, mungkin keselamatan diri, anjeunna emutan naon, emutan ka mana we gitu. Bahkan saya mendengar barangkali di Palestina mah sok nyerat kenamin apa di nabitisnya teh di kakinya itu, karena alasannya adalah kalau beliau meninggal dunia, kalau beliau terkena bom, kemudian wajahnya tidak dikenali, dikenallah dalam batisnya tulisan, oh itu putrana anu, itu murang kalihna anu, sampai berpikir ke arah sana. Para perempuan-perempuan di sana, saya mendengar bahwa ketika tidur itu menggunakan menutup aurat dengan sempurna. Sebab takut ketika meninggal dibawa jenazahnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, auratnya terlihat, Pak. Dugikeun ka saperos kituna tah. Kumaha emutanana? Hari ini kalaulah kita pikiran kita masih memikirkan sibuk dengan urusan pribadi kita, sibuk dengan urusan dunia yang memenuhi pikiran kita, tentu kualitas kita jauh dengan mereka. Paling tidak, mari sedikit kita mengingat saudara-saudara kita di sana, bagaimana mereka berjuang, termasuk jadikan pikiran kita sebagai modal di hadapan Allah untuk menjadi hamba Allah yang lebih sempurna lagi. Sebab pikiran itulah yang akan paling sering untuk diserang oleh iblis. Hati kita, bagaimana kita membersihkan hati kita dengan tilawah Quran. Bahkan Nabi menyampaikan dengan haibah jalaliyah. Haibah jalaliyah itu adalah satu kondisi di mana jika orang melihat wajah kita, itu zakarullah, mengingat Allah. Jika orang mendengar kata-kata kita, langsung teringat kepada Allah. Di antara nabi yang mendapatkan haibah jalaliyah adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninggal Nabi Yusuf mah jalmi teh langsung tinaralaina teh katinggal kesolehanana, keimanannya. Ternyata apa haibah jalaliyah itu didapatkan?
didapatkan dari biqiyamil lail, kata Nabi, didapatkan dengan qiyamul lail. Jadi pengaruh dalam diri kita, wibawa sima dalam diri kita hadir dengan qiyamul lail kita. Maka hati kita perlu dibersihkan, satu dengan biqiraatil Quran, jangan sampai satu hari kita lepas dari tilawah Quran. Pada subuh atau pada maghrib kita melaksanakan mengaji Quran, walaupun tidak banyak, itu menjadi bagian membersihkan hati kita. Yang kedua, biqiyamil lail, paksakan untuk bangun menjelang subuh, paksakan walaupun 2 rakaat, berapa rakaat menjadikan jadi kita mulia di hadapan Allah, mendapatkan haibah jalaliyah. Yang ketiga, jadikan perut-perut kita menjadi perut yang bersih, menjadikan perut yang benar-benar diterima, amalan mutakabbalan kita, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupina sakitu bapak-bapak nu tiasa kadugikeun mugi tilu perkara ieu teh tiasa kacandak ka bumi, janten amal, janten kehidupan kita sehari-hari. Tilu panya ka hartos Pak. Insyaallah tilu tah uwi ka bumi tong janten 2 ya Pak nya. Cenah teh sabaraha gitu. Tilu kada emut-emut, emutan hate sarang perut kita, berpengaruh kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kepada amal yang diterima. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada amin-amin kita yang sampai kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pimpinan-pimpinan kami, ampunkan dosa-dosa para donatur, ampunkan dosa-dosa para muwakil. Ya Allah, seandainya ada di antara kami, saudara kami, guru-guru kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Kau sembuhkan, dengan sembuhnya menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Engkau. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, seandainya ada di antara kami, orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, para donatur, para muwakif yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, mudah-mudahan Kau ampunkan dosa-dosa mereka, Kau jadikan raudatan min riyadil jannah, taman-taman surga atas mereka. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang di Palestina, mudah-mudahan Kau jadikan raudatan min riyadil jannah atas mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.